wa ta'ala. Dalam kitab Jala'ul Qatir, anak memasukkan kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Kitab yang lain beliau pian sudah kenal Fathurabani, Futuhul Gaib, nah sekarang bacakan Al-Gunyah, ya lah, Sirul Asrar. Nah ini ada lagi satu kitab beliau namanya Jala'ul Qatir. Nah, Jala'ul Qatir beliau mengatakan, ya qaumi, wahai anak-anakku, atilul wuqufa fi ibadati Rabbikum fa innahu asna alal qanitin baina yadaihi. Wahai anak-anakku, perpanjanglah dudukmu untuk menghadap Tuhanmu, beribadah kepada Tuhanmu. Waktumu sedikit tambahlah waktumu untuk mengingat Allah. Ya lah. Nah, kalau kita kaya, andaikan kita kaya, ya bagaimana jangan sampai kekayaan itu melupakan kita. Kalau kita miskin, apa yang menghalangi kita? Tidak ada lagi kan? Harusnya. Tapi biasanya kita miskin malah yang menghalangi kita tuh pekerjaan kita juga kan? Yalah. Jualan sayur sampai malam Bipai. Sampai malam jualan sayur. Jual es krim sampai malam juga Bipai. Hujan. Jualan es krimnya masih. Jangan sampai menghalangi ya kan? Kalau sia-sia juga jualan hari hujan, jualan es krim, wah sia-sia juga. Baik dosa jualan. Ya kelak, lu usah dikarasi. Ya kelak, nanti lupa kita dengan Allah. Fa innahu asna alal qanitin baina yadai, karena Allah itu menyukai, dia itu menyanjung asna alal qanitin terhadap orang-orang yang tegak lurus hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu cenderung hatinya selalu inabah, kembali kepada Allah. Makanya Nabiullah Ibrahim itu disebut dengan Hanifan. Ibrahim Hanifan. Arti Hanifan, Hanafi atau Hanifan itu adalah orang yang selalu cenderung dirinya kepada Allah, ikbalan untuk menghadapkan beribadah kepada Allah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Syekh, kullama tala qiyamul abdi baina yadai rabbihi ajza wa jalla fi sholatihi tanasyarat junubahu kama yatanasyaral wara minas sajari fi yaumi rihis syadid. Ketahuilah, kata Nabi, tiap-tiap orang yang memanjangkan berdirinya kepada Allah, maksudnya sembahyang dipanjangkannya sedikitlah lebih panjang dari orang, ya enggak? Dipanjangkan waktu qiyamnya, waktu berdirinya dipanjangkan. Anu guru ulun hafal qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu 3 kali boleh aja. Surah Fatihah tidak tahu ayatnya Bipai. Ayat kursi tidak hafal, baca 3 kali qul huwallahu ahad, panjang. Rakaat kedua pengguru apa bacanya? Qul huwallahu pulang, tapi 3 kali. Ya kalau panjang, ndak panjang lagi, serah lagi nomor berapa kali kak qul huwallahu? 7 kali, 5 kali kalau biplah. Boleh aja tuh Bapak. Oh panjang juga, sidin tuh bila sembahyang panjang mana berdiri. Wah bagus. Jar Nabi, maka orang itu pada saat itu bagaikan seperti daun kering yang berjatuhan, dosanya berguguran. Bagaikan daun kering yang ditiup angin. Fi yaumi rihis syadidah, pada waktu angin kencang meniup daun kering ya Pak, di atas pohon, jatuhan enggak? Seperti itulah dosa-dosa orang yang sedang melaksanakan sembahyang yang panjang. Maksudnya lil fadilati, maksudnya adalah orang yang dekat dengan Allah, al-arif billah, selalu hatinya cenderung untuk bersama Allah. Sebaliknya orang yang kaya cenderung bersama dengan kekayaannya. Coba pian dapat uang duit 100 juta, pikirannya kemana? Kemanaan lah nih ya. Nah, ya lah, dengan istri ya lah. Ke Lombok kah kita ke Bali kah ya lah? Atau dengan sanak keluarga kah? Nak perjalanan aja. Ya lah. Nah, ada juga sibuk. Wah, om dibelanjakan sama aja lah. Kalau dibelanjakan habis uang nih, kita tukarkan emas aja. Wah, mencari harga emas di pasar. Yang mana yang paling murah, sibuk itu aja lah. Nyimpan emas. Karena 2 hari 3 hari membuka lagi ke HP berapa harga emas saja. Oh,
alhamdulillah jar anu aja benaik ke harga emas, mudah naik terus jar harga emas nih jar, ya lah. Nah, itu aja yang dipikirkannya, sibuk. Subhanallah. Maka orang yang tidak disibukkan dengan harta bendanya, hanifan, dia selalu cenderung untuk menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kecenderungan manusia sudah. Makanya waktu paloi kelas 6 bipe hendak habis, hendak tamat sekolah, ini paksa berkisah terus nih. Pina tengah malam sudah. Waktu paloi anak lulus sudah. Anak-anak ini kemana? Anu habis lulus nih. Angkat tangan no. Ulun ke SMP 1, yang satunya ke SMP 2, ulun ke SMP 3, kenapa jadi pas giliran paloi, kamu paloi, berdiri paloi, kamu nak kemana? Ulun nak ke WC bu aja. Ke WC paloi, anak kencing bibai, paloi nak kencing. Artinya kecenderungan orang memikirkan SMP, SMA, SMP mana-mana yang lah. Nah, sama kecenderungan manusia. Ketika dia banyak harta, kecenderungan manusia ingin menghabiskan hartanya atau menyimpan hartanya. Yalah, kecuali keadaan terpaksa. Banyak harta pastinya sakit. Apa kabar? Anak orang cari rumah sakit nang pip lagi bipe. Sibuk ngurusi sakitnya aja ya lah. Nah, nang bagus tuh kayak palo itu bipe kemana pip? Kau isi lah, kau isi uang badan lah. Nah itu tadi kesahnya. Itulah hijab-hijabmu, hizbuka bihi anhu dunya wa ukhra. Itulah hijab-hijab duniamu yang akan menghalangimu untuk menyaksikan, memahami dan lebih mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubbama salabaka iyahu wa ghairuka wa ufakiruka listighalika bin nikmati anil mun'im. Boleh jadi Allah suatu saat merampas harta bendamu. Iyalah, bisa terjadi enggak? Bisa. Banyak orang kaya kan langsung bangkrut total, ya kan? Kenapa? Karena waktu dia berbisnis, tambah utang, bahkan kekayaannya kadang-kadang lebih besar utangnya ketimbang kekayaannya. Begitu ditagih orang, diambil orang, atau selisih 1 atau 2 pekerjaannya yang tidak menghasilkan uang, mengakibatkan terjadi kebangkrutan kepadanya secara keseluruhan, dia jatuh miskin. Banyak terjadi itu. Hati-hati keadaan itu. Itu namanya dirampas oleh Allah dengan cara paksa. Ada juga dipaksa Allah sedikit demi sedikit, bahaya juga, sedikit demi sedikit hilang, maka berjualannya, maka berusaha, kenapa makin susah hidup. Bisa terjadi seperti itu. Jangan sampai kayak itu nah, jadi saya Abdul Qadir. Atau engkau sengaja memang dipakirkan